Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8. Yang pertama yaitu saya sendiri, Uswatun Hasanah, NIM 2019-11602. Yang kedua, Rizky Azizi Khairul Asmi, NIM 2019-11639. Selanjutnya yaitu Ida Ul Husna, NIM 2019-11669. Dan selanjutnya yaitu Feby Raika Mita Tiara Febrika, NIM 2019-11685. Dan yang terakhir yaitu Rifki Alfiandi, NIM 2019-11688. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi penggunaan informasi akuntansi penuh dalam penentuan harga transfer. Pokok bahasan yang akan kita sampaikan dalam presentasi yang pertama yaitu latar belakang timbulnya masalah harga transfer. Yang kedua, konsep harga transfer. Yang ketiga, masalah yang dirundingkan dalam penentuan harga transfer. Yang keempat, metode penentuan harga transfer. Yang kelima, masalah dalam penentuan harga transfer. Yang terakhir yaitu pengelolaan harga transfer. Saya Rizky Azizi Khairul Asmi, NIM 2019-11639. Di sini saya akan menjelaskan latar timbulnya masalah dalam harga transfer. Yang pertama adalah diferensiasi. Diferensiasi adalah proses pembagian pekerjaan menjadi tugas-tugas yang diperlukan untuk mencapai sasaran organisasi. Berikutnya diversifikasi. Diversifikasi merupakan proses pembentukan unit-unit organisasi untuk menghadapi berbagai lingkungan industri. Yang ketiga adalah integrasi. Integrasi merupakan usaha untuk mengkoordinasikan divisi-divisi yang dibentuk dari adanya diferensiasi dan diversifikasi agar divisi-divisi yang dibentuk tidak tercerai-berai. Macam-macam masalah adalah penentuan harga transfer yang adil, masalah motivasi, pengukuran kinerja, masalah pencapaian tujuan usaha. Keputusannya adalah keputusan pemilihan sumber atau sourcing decision, dan keputusan penentuan harga transfer pricing decision. Masalah harga transfer hanya timbul jika divisi yang terkait hanya diukur kinerjanya berdasarkan atas laba yang diperoleh mereka, dan harga transfer merupakan unsur yang signifikan dalam membentuk biaya penuh barang yang diproduksi divisi pembeli. Kemudian harga transfer mengandung unsur laba di dalamnya, dan harga transfer merupakan alat yang untuk mempertegas diversifikasi dan sekaligus mengintegrasikan divisi yang dibentuk. Saya Ida Ul Husna, NIM 2019-11669 akan melanjutkan presentasi. 3. Masalah yang dirundingkan dalam presentasi harga transfer. Karena setiap divisi yang dibentuk perusahaan diukur kinerjanya atas dasar laba yang diperoleh masing-masing, maka dua masalah yang perlu dirundingkan oleh divisi penjual dan divisi pembeli adalah: 1. Dasar yang digunakan sebagai landasan penentuan harga transfer. Dalam penentuan harga transfer, divisi pembeli dan divisi penjual harus menyepakati dasar yang akan dipakai sebagai landasan penentuan harga transfer biaya dan harga pasar. Biaya yang dipakai sebagai dasar penentuan harga transfer adalah biaya penuh sesungguhnya, dan biaya penuh standar. 2. Besarnya laba yang diperhitungkan dalam harga transfer. Dua faktor yang harus dirundingkan antara divisi penjual dengan divisi pembeli dalam menentukan besarnya laba yang diperhitungkan dalam harga transfer adalah: A.
Dasar yang digunakan untuk menentukan laba yang diperhitungkan dalam harga transfer. B. Besarnya laba yang diperhitungkan dalam harga transfer. 4. Metode penentuan harga transfer. A. Penentuan harga transfer atas dasar harga atau cost-based transfer pricing. Dalam penentuan harga transfer ini, harga jual barang yang ditransfer atas divisi didasarkan pada biaya penuh produk yang ditransfer. Biaya penuh yang dipakai sebagai dasar penentuan harga transfer dapat dipilih dari dua macam biaya, yaitu biaya penuh sesungguhnya dan biaya penuh standar. Penentuan harga transfer atas dasar harga pasar. Harga pasar merupakan harga kesempatan bagi divisi penjual maupun pembeli. Bagi divisi penjual, harga pasar merupakan penghasilan yang akan dikorbankan di dalam transfer produk kepada divisi pembeli. Sedangkan bagi divisi pembeli, harga pasar tersebut merupakan biaya yang seharusnya dikeluarkan jika produk tersebut dibeli dari pihak luar. Baik, saya Feby Reika akan melanjutkan presentasi, yaitu mengenai masalah dalam penentuan harga transfer. Salah satu bentuk masalah yang terdapat dalam penentuan harga transfer yaitu contohnya jika manajer divisi pembeli melakukan perencanaan laba jangka pendek, ia akan memperlakukan harga yang dibayarkan kepada divisi penjual untuk produk yang ditransfer dari divisi tersebut sebagai unsur biaya variabel. Dengan demikian, usaha optimasi laba jangka pendek yang dilakukan oleh divisi pembeli tidak selalu berakibat optimasi laba perusahaan secara keseluruhan. Dan jika suatu divisi menjual seluruh produknya ke divisi lain dalam perusahaan yang sama, divisi tersebut merupakan captive supplier. Manajer divisi penjual ini tidak memiliki wewenang yang signifikan dalam bidang pemasaran. Tanggung jawab pokoknya adalah pada pengendalian biaya, mutu produk, ketepatan jadwal produksi. Laba divisi ini sangat ditentukan oleh volume produk yang dijual oleh divisi pembeli. Selanjutnya adalah untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh captive supplier tersebut, ada dua alternatif yang dapat dipilih. Yang pertama yaitu memperlakukan divisi penjual sebagai pusat biaya. Yang kedua, memilih satu dari tiga alternatif harga transfer, beban tetap bulanan, pembagian laba, dan dua macam harga. Kemudian selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai divisi penjual diperlakukan sebagai pusat biaya. Di sini maksudnya jika divisi penjual mentransfer seluruh atau sebagian produknya kepada divisi lain atau perusahaan yang sama, divisi penjual pada hakikatnya merupakan Peugeot du Profit Center atau pusat laba tidak dalam arti yang sebenarnya. Yang kedua yaitu mengenai beban tetap bulanan atau fixed monthly charge. Beban dengan menggunakan beban tetap bulanan. Selanjutnya, nomor 5, masalah dalam penentuan harga transfer. C. Pembagian laba atau profit sharing. Dalam menentukan harga transfer ini, divisi pembeli dibebani biaya variabel standar untuk setiap unit produk yang ditransfer oleh divisi penjual ke divisi pembeli. Biaya variabel divisi penjual ke divisi pembeli ini digunakan untuk menghitung biaya variabel kumulatif produk yang selesai produksi dan dijual oleh divisi pembeli. Setelah divisi penjual berhasil menjual produk tersebut ke pasar luar, laba kontribusi yang diperoleh atau yang merupakan selisih harga jual ke pasar luar dikurangi dengan biaya variabel kumulatif.
dibagian secara adil kepada divisi penjual dan divisi pembeli. D. Dua perangkat harga atau two sales of price. Perangkat harga pertama yang digunakan adalah harga jual produk divisi penjual di pasar luar perusahaan. Pada saat divisi penjualan mentransfer produk ke divisi pembeli, rekening pendapatan divisi penjual dikredit sebesar jumlah unit produk yang ditransfer dikalikan dengan harga jual produk tersebut di pasar luar dikurangi dengan biaya pemasaran. Divisi pembeli dibebani sebesar biaya variabel standar. Selisih antara penadapan dan biaya variabel tersebut dikreditkan ke rekening kantor pusat dan dieliminasi pada saat dilakukan konsolidasi laporan keuangan. Karena penentuan harga transfer berdampak langsung terhadap laba divisi yang terlibat dalam transfer produk atau jasa, sistem penentuan harga transfer memerlukan aturan formal agar dapat dilakukan secara berhasil, yaitu ada dua aturan formal yang perlu ditetapkan, yaitu aturan negosiasi dan aturan penyelesaian jika negosiasi menghadapi jalan buntu. Negosiasi antar divisi. Dalam melakukan perundingan, divisi yang terlibat perlu menetapkan dasar yang akan dipakai sebagai landasan perundingan. Setiap harga transfer seolah-olah seperti pedang bermata dua. Jika metode harga transfer menguntungkan divisi penjualan, tentu di lain pihak akan merugikan divisi pembeli. Begitu pula dengan sebaliknya. Oleh karena itu, penentuan harga transfer harus dirundingkan oleh manajer divisi yang terlibat. Arbitrase. Lembaga arbitrase ini bertanggung jawab untuk yang pertama, menyelesaikan penyelesaian yang timbul dalam menentukan harga transfer. Yang kedua, menelaah perubahan sumber pengadaan. Yang ketiga, mengubah aturan harga transfer jika diperlukan. 6. Pengolahan harga transfer. Terima kasih.